Yang dicari dalam proses perkara ini adalah pendekatan pidana formil dan pidana material. Dan ingat, hukum pidana itu keras sifatnya, Mas Aiman. Kenapa dia keras? Ini ada ahli hukum pidana di sini ya. Kenapa dia keras? Karena sanksinya tegas, bisa mengancam kebebasan seorang warga negara sebagai manusia bebas. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan hukum pidana itu tidak boleh kita menganalogikan ini sebagai satu pertandingan. Oh, ini ilmu dari mana ini? Berarti Bang Aristo selama ini ngajarin mahasiswa UI tidak konsisten. Status tersangka Mas Roy itu masih dalam konteks persangkaan pasal. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan selama ini, berarti kemudian kita melakukan trial by the press. Seolah-olah kita mengkonstruksikan peristiwa hukum ini, Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa itu telah melakukan tindak pidana. Itu keliru, Mas. Oke, nanti saya berikan kesempatan langsung pada Bung Andi Azwan, tapi sebelum ke Bung Andi, saya ke Bung Sangaji dulu. Silakan Bung Sangaji, Anda mau menjawab semua katanya. Iya, terima kasih Mas Aiman. Sebelum saya menjawab semua, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat rakyat Indonesia yang mendukung, gerakan RRT, Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa dalam kerangka membongkar ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dari para pakar, para akademisi, para aktivis yang juga ikut mendukung gerakan ini dalam rangka kita memberikan kejelasan terhadap ijazah mantan presiden 2 periode. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Mas Aiman, saya pikir ini forum menarik ya Mas Aiman. Agak beda dengan forum-forum sebelumnya gitu. Karena yang hadir di sini adalah para ahli, para pakar ya. Kami di sini nih ada 4 alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan UGM juga. Dan ada juga yang dari UGM juga gitu ya. Ada senior juga. Saya Bang Sugeng, alumni tahun 91 ya kalau saya tidak salah. Kemudian ini guru saya juga, Profesor Bang Tengku Nasrullah, dan sahabatku Aristo Pangaribuan. Kami ini satu ilmu nih, satu alma mater, satu fakultas. Tapi terkait dengan pembahasan kita hari ini, Mas Aiman, saya ingin memberikan beberapa catatan kritis ya terkait dengan isu ijazah Pak Joko Widodo. Ya, kalau tadi Bang Tengku Nasrullah mengapresiasi betul Aristo Pangaribuan, sahabatku ini. Karena memang dari awal tadi saya perhatikan terlihat sangat objektif, ya. Tetapi kemudian belakangan saya lihat Bang Aristo keluar dari pakemnya sebagai seorang pakar, ya. Apalagi kemudian membuat suatu ilustrasi bahwa perkara pidana itu seperti pertandingan yang ada skornya sekarang Pak Jokowi leading 10-0 atau 7-0. No, saya kira ini keliru ini. Saya tidak pernah mendengar seorang ahli yang bisa ngomongnya seperti ini. Ya, jangan membawa pendekatan sport law yang pernah diajarkan Aristo di UI dalam pendekatan hukum pidana, meskipun beliau juga ngajarin hukum acara pidana. Saya kira tidak tepat. Kita menggunakan skor-skor, apalagi ilustrasinya ini pertandingan, Pak Jokowi leading, berapa kosong. No, ini keliru. Yang dicari dalam proses perkara ini adalah pendekatan pidana formil dan pidana material. Dan ingat, hukum pidana itu keras sifatnya, Mas Aiman. Kenapa dia keras? Ini ada ahli hukum pidana di sini ya. Kenapa dia keras? Karena sanksinya tegas, bisa mengancam kebebasan seorang warga negara sebagai manusia bebas. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan hukum pidana itu tidak boleh kita menganalogikan ini sebagai satu pertandingan. Oh, ini ilmu dari mana ini? Berarti Bang Aristo selama ini ngajarin mahasiswa UI tidak konsisten. Kan beliau ngajarin mahasiswa UI pakai ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kok di forum rakyat bersuara ngomongnya jadi lain gitu loh. Ya. Jadi menurut saya ini pakar yang tidak objektif. Ya, dan pendapatnya tidak akan mempengaruhi proses hukum pidana ini. Ya, mohon maaf kawanku Aristo Pangaribuan. Saya menghargai orang tuamu Profesor Doktor ya. Rosa Agustina itu juga dosen saya di Fakultas Hukum UI, dan bapaknya adalah Dr. Luhut Pangaribuan juga. Tapi saya lihat ilmu yang disampaikan tadi tidak menggambarkan beliau sebagai seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saya banggakan. Ya, itu catatan saya yang pertama terkait dengan pendapat ahli. Yang kedua, kita bicara kekuatan pembuktian. Pidana itu yang kita cari adalah kebenaran material. Dan untuk membuktikan suatu kebenaran material, maka kekuatan pembuktian itu menjadi kunci. Apalagi
sekarang ini kita sudah punya KUHP yang baru, yang kemarin baru disahkan oleh DPR. Ya, mungkin belum ada yang update nih. KUHP yang baru itu begitu luar biasa, memberikan kesempatan kepada tersangka, kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian secara berimbang kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik maupun juga oleh penuntut umum. Kalau dulu kita hanya mengenal 5 alat bukti dalam pasal 184 KUHP. Tetapi sekarang dalam KUHP yang baru, alat bukti itu diperluas jadi 8 alat bukti. Luar biasa ini 8 alat bukti. Sehingga ketika kita bicara 8 alat bukti yang baru, maka ini akan menjadi momentum yang luar biasa untuk kemudian kita melakukan pembuktian secara berimbang. 8 alat bukti itu diatur dalam pasal 235 KUHP yang baru, yaitu yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, kemudian barang bukti, bukti elektronik, kemudian keterangan terdakwa, kemudian pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk kepentingan pembuktian selama didapatkan secara tidak melawan hukum. Jadi dalam perkara pembuktian nanti, menurut saya kita tidak hanya akan bersandar pada keterangan UGM. Meskipun keterangan UGM tadi kata Aristo Pangaribuan itu adalah salah satu keterangan yang mungkin akan membuktikan ijazah Pak Jokowi asli. Tetapi menurut saya dengan adanya KUHP yang baru, Mas Aiman, KUHP yang baru ini yang justru memberikan keleluasaan kepada alat bukti, maka dengan pasal 235 ayat 1 KUHP itu justru kita akan mendapatkan, saya selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo CS, kami akan mempunyai kesempatan untuk menghadirkan banyak sekali bukti-bukti. Misalnya yang terkait dengan bukti-bukti yang ada di Komisi Informasi Publik, kemudian juga nanti ada bukti-bukti yang meskipun tidak secara langsung bisa menjelaskan ijazah Pak Joko Widodo, tetapi itu juga bisa menjadi bukti bagi kami dalam kerangka kita mencari kebenaran material. Itu hal yang kedua dari sisi alat bukti. Kemudian yang ketiga, dari sisi kriminalisasi tadi seperti disampaikan oleh Pak Sugeng senior. Anda setuju? Ya, saya tidak setuju dengan saya setuju bahwa ini adalah upaya kriminalisasi seperti yang disampaikan oleh Prof. Kriminalisasi, alasannya? Ya, kenapa? Salah satu kriminalisasi itu kan maknanya luas ya, Mas Aiman ya. Salah satu bentuk kriminalisasi yang dilakukan dalam perkara ini adalah diseludupkannya pasal-pasal yang tidak punya korelasi dengan suatu peristiwa hukum yang dikonstruksikan sebagai peristiwa hukum pidana. Contoh apa? Begini. Pokok perkara ini kan adalah terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Kemudian di dalam perkembangan penyidikan masuklah pasal-pasal yang sangat tidak relevan dan tidak menyentuh pokok persoalan ijazah Pak Joko Widodo. Yaitu apa? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Nanti saya jelaskan fakta yang ada di BAP. Ya, singkat saja bagian itu. Kemudian juga ada pasal-pasal penghasutan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Mas Roy pada saat dia diperiksa sebagai tersangka, karena saya yang mendampingi dari pagi sampai malam, Mas Aiman, ya, tidak ada satupun penjelasan beliau yang mengatakan bahwa Mas Roy, Bang Rismon, terutama Mas Roy, itu mengedit, merusak, ya, mentransmisikan dokumen elektronik yang ancaman pidananya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Sehingga pada ujung pemeriksaan sebagai tersangka, itu kemudian yang kami lihat adalah ada suatu perubahan yang sangat signifikan di Polda Metro Jaya. Ini saya ngomong sebentar. Fakta nih. Jadi Polda Metro Jaya. kan ditersangkakan salah satunya dengan pasal pengeditan dan lain sebagainya itu. Iya. Tapi pada saat pemeriksaan dengan pasal pengeditan itu, tetapi pada saat dilakukan uji terhadap alat bukti secara konfrontatif, ya, pada baik terhadap keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, termasuk juga keterangan tersangka, maka menurut kami penyidik tidak mendapatkan keyakinan terhadap pasal 32 dan pasal 35, sehingga di ujung pemeriksaan Mas Roy sebagai tersangka, ini yang luar biasa Mas Aiman, tidak dilakukan penahanan. Tidak dilakukan penahanan itu bukan karena pertimbangan subjektif penyidik yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, tetapi lebih kepada pertimbangan objektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP, yaitu penyidik tidak mendapatkan satu keyakinan terhadap perbuatan material, sehingga penyidik tidak mengambil risiko untuk kemudian melakukan penahanan terhadap para tersangka. Tapi kan Dirkrim sudah menyatakan bahwa karena mengajukan ahli yang meringankan sehingga tidak lakukan penahanan. Ya, menurut saya begini. Kalau itu dikatakan sebagai dasar untuk kemudian membenarkan tidak dilakukan penahanan, ya itu it's okay, itu malah bagus juga gitu.
Sehingga dengan adanya keterangan ahli itu, maka sebenarnya tidak terpenuhi unsur-unsur pasal 32 dan 35 secara meyakinkan bagi penyidik. Anda menilai bahwa tidak dilakukan penahanan karena penyidik tidak yakin? Tidak yakin dengan pasal 32 dan Artinya pasal 35. Anda juga tidak yakin bahwa ini akan maju ke pengadilan dong? Bukan, tidak yakin terkait dengan unsur delik yang ada di dalam pasal 32 35. Karena kan selama ini kami juga menduga bahwa penyidik akan menggunakan pasal 32 dan 35 sebagai dasar penahanan. Karena ancaman pidananya 8 tahun dan 12 tahun penjara. Logika sederhana kan begini, ketika penyidik tidak yakin dengan kasusnya, maka tidak lakukan penahanan saat itu. Ya. Tapi ketika juga penyidik tidak yakin dengan kasusnya, maka juga tidak akan naik ke penuntutan dan seterusnya. Ketidakyakinan penyidik itu bisa menjadi kemudian dasar tidak dilakukan penahanan meskipun sudah dilakukan penetapan tersangka. Karena gini, yang dilakukan oleh penyidik itu kan terus mencari bukti. Ya, tidak ada masalah kalaupun penyidik tidak yakin dengan pasal 32 dan 35 karena pasal 32 dan 35 itu sudah menjadi bagian dari pasal-pasal penetapan tersangka. Itu toh kalaupun dia lakukan penuntutan kan akan diuji juga, Mas Aiman. Ya. Dan pasal itu kemungkinan akan hilang lah. Ya, gitu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga gini, Mas Aiman. Ya. Ini perlu saya klarifikasi juga ya. Status tersangka Mas Roy itu masih dalam konteks persangkaan pasal. Tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan selama ini berarti kemudian kita melakukan trial by the press. Seolah-olah kita mengkonstruksikan peristiwa hukum ini, Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tifa itu telah melakukan tindak pidana. Itu keliru, Mas. Kenapa? Karena kita punya asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana. Asas presumption of innocence. Kenapa? Asas presumption of innocence ini, ingat loh, bukan hanya diadopsi di dalam tatanan hukum pidana nasional kita, tetapi juga ini sudah menjadi bagian daripada sistem hukum pidana internasional. Setidak-tidaknya dalam tatanan hukum pidana internasional, dia diadopsi di dalam 2 kaidah hukum internasional. Yang pertama adalah Declaration of Human Rights dan yang kedua adalah ICCPR yang sudah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Apa itu ICCPR? International Covenant on Civil and Political Rights, diatur dalam pasal 14 ayat 2 bahwa terhadap seseorang yang sedang dipersangkakan, maka tidak boleh kemudian kita hakimi dan kita anggap bahwa dia adalah pelaku tindak pidana. Itu dari sisi tatanan sistem hukum pidana internasional. Di dalam sistem tatanan hukum pidana nasional, setidak-tidaknya kita punya 3 undang-undang yang sangat memberikan tempat kepada presumption of innocence atau mengadopsi presumption of innocence. Yang pertama, Undang-Undang HAM 392 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di pasal 18. Karena ini bagian dari perlindungan HAM. Ya, tidak boleh orang belum diadili dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak boleh kemudian dibully seolah-olah dia bersalah, seolah-olah ini adalah pelaku tindak pidana. Itu pelanggaran HAM serius. Ya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, kenapa presumption of innocence ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Karena itu menjadi guidance buat hakim ketika mengadili suatu perkara, tidak boleh punya praduga bahwa orang ini bersalah. Itu nggak boleh. Dan yang ketiga, itu juga diadopsi di dalam KUHP yang baru, termasuk juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP yang lama. Jadi yang ingin saya katakan adalah, mari kita hargai proses hukum ini. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dengan penetapan tersangka ini Pak Jokowi leading skor 10-0 lah, 20-0 lah. Buat saya itu nonsen itu. Silakan. Boleh sebentar, Ban. Boleh karena menyebut nama saya. Boleh sampaikan sedikit. Ya kalau 10-0 dah, 15-0. Sekali lagi saya menyatakan kebanggaan saya sebagai dosen UI, begini mahasiswa saya, luar biasa. Dan Gini. memang ini dulu saya suka diprotes oleh mereka berdua karena banyak sekali memberikan tugas ternyata biasa. Bantah dulu ada teori hukum. Teori hukum pidana tolong Bang. Mas Aiman boleh saya karena saya disebut pidana, Bang. Karena Bang Aristo dulu, Bang. Oke, karena nama saya disebut tadi. Oke. Pertama ya soal nggak boleh 3-0, 10-0, 15-0. Oke. Saya mau tadi dari mana kok hukum acara pidana itu dibuat seperti pertandingan? Itu memang logika sederhananya begitu. Gini, kalau masa ngaji nanti pulang buka arsip legislasi DPR, KUHP kita yang 81 dan KUHP kita yang baru, ya. Dan saya baru menulis itu, judulnya Authority Rights and Reform di jurnalnya Cambridge ya. Jadi bukalah legislasi itu bahwa hukum acara pidana kita itu ketika didiskusikan itu dibayangkan sebagai pertarungan antara negara dengan individu.
Pada waktu itu pertarungannya negara, ideologinya apakah kita mau memakai liberalisme atau demokrasi Pancasila yang otoritarianisme. Nah, itu refleksinya kepada hak-hak tersangka dan bagaimana kekuasaan negara itu dimanjakan. Jadi sederhananya, negara tidak boleh diribetin kalau mau nangkep orang, mau nahan orang. Jadinya lah KUHP kita sekarang. Itu yang pertama. Kalau KUHP kita yang baru ini, itu tidak banyak perubahannya. Pak Nasrullah nanti bisa menjelaskan. Beliau tim KUHP yang dulu ya, yang tahun 2004 mulai sampai 2013. Itu yang pertama, lihat dulu. Jadi yang kedua, dalam literatur global, kalau kita melihat bahwa proses acara pidana itu adalah proses pertandingan, itu memang begitu. Saya kasih contoh di common law system, dan itu direfleksikan bukan karena kita nggak sesuai dengan Amerika. Tidak, itu ada perdebatan di dalam undang-undang legislasi arsip undang-undang KUHP kita. Makanya di Amerika kita lihat The People versus O.J. Simpson, dia memakai kata versus, ya, dan dilihat ya sebutannya, apa sebutannya advokat defense lawyer, apa yang di defense, karena ada serangan, ada offense dari negara. Nah, itu pertama, itu logika soal pertandingan itu banyak sekali Mas Sangaji ya literaturnya, itu yang pertama. Oke, sebentar, yang kedua, satu dulu, silakan. Saya jawab ya, gini. Kalau logikanya adalah pertandingan dalam konteks kita mencari kebenaran material, itu it's okay, it's fine. Tapi kalau menggunakan pertandingan sepak bola lah, sport law lah, itu yang nggak tepat. Saya jelaskan lagi dari mana angka itu. Sebentar. Aku belum selesai. Aku menghargai Anda sebagai seorang dosen UI. Ya, ingat loh, kita punya asas gini. Pertandingan itu akan dihadapkan pada dua asas. Saya setuju pertandingan dalam konteks kita mencari kebenaran material. Karena pidana itu harus terang benderang, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Tetapi kalau kemudian dikonstruksikan ini skor yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, kemudian kami mendaki membuktikannya akan susah. Ini tidak netral jadinya. Ya, saya jelaskan. Ya, sebentar dulu Mas Aristo ya. Ingat, kita punya asasnya begini. Saya ingin kutip satu asas ya. Ini menarik ini, nanti bisa ditanggapi juga oleh para pakar yang lain. Asasnya begini. Ya. Seseorang yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalilnya. Jadi sekarang ini beban pembuktian hukum pidana itu ada pada pelapor, yaitu Pak Joko Widodo. Ya, beban pembuktian itu ada pada. Bentar. Jadi kasus ijazah palsu ini yang harus membuktikan Pak Jokowi. Loh iya dong, kan siapa yang membuktikan dia harus gini. Gimana? Siapa yang membuktikan? Sebentar. Ampun. Gini asasnya nih, Mas Aiman ya. Sebentar dulu. Ini mesti belajar. Ini bukan orang hukum, jadi nggak paham ilmu hukum ini. Ya. Biar selesai dulu Mas Aristo. Beliau yang lebih bertanggung. I incumbit probatio qui nicit non qui negat. Artinya di dalam hukum pembuktian, ini kita bicara hukum pembuktian, bro. Ya. Di dalam hukum pembuktian itu beban pembuktian ada pada orang yang memtersangkakan orang, bukan kepada seorang tersangka. Itu beban pembuktiannya di situ. Ya. Jadi ketika seseorang mendalilkan bahwa nama baiknya dicemarkan, kehormatannya diserang, maka dia harus bisa membuktikan itu kepada proses penegakan hukum. Misalnya gini, kita bicara real, misalnya gini. Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, sebenarnya gitu. Dia dihasut. Dalam konteks hukum pembuktian. Ya sebentar, Pak Jokowi merasa bahwa dia dicemarkan, dihasut, dikatakan ijazahnya palsu padahal asli. Katakanlah seperti itu. Lalu Pak Jokowi harus membuktikan apa? Ya artinya, gini, di dalam penegakan hukum ini, kita akan melihat sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo itu kemudian akan terbukti secara meyakinkan di dalam proses persidangan. Gini, pembuktian itu kan dia berimbang, Mas Aiman. Dan harus diingat, bukti-bukti yang saat ini ada di Polda Metro Jaya, itu kan baru bukti-bukti sepihak. Buktinya dari Pak Jokowi, buktinya dari UGM, buktinya dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pak Jokowi. Sistem pembuktian hukum pidana kita itu mengenal adanya pembuktian yang berimbang. Maka itu kami akan menghadirkan saksi ahli maupun saksi meringankan. Pertanyaan saya belum dijawab. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi merasa bahwa dihasut, dicemarkan nama baiknya, dikatakan palsu, bagaimana Pak Jokowi harus membuktikan itu? Ya artinya ijazah Pak Jokowi itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Konteksnya itu. Asli kita atau tidak bisa mengatakan bahwa Mas Roy, Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa melakukan pencemaran nama baik kalau Pak Joko Widodo tidak mampu membuktikan ijazahnya apakah asli atau palsu. Di situ konteksnya.
Tadi sudah dijelaskan oleh Aristo dengan baik ya, bahwa dalam konsep hukum pidana, hukum acara itu memang satu pertempuran atau satu pertandingan ya. Kemudian korban ini, ya korban kalau dalam posisi korban diwakili oleh negara ya. Dalam hal ini adalah prosekutor di persidangan ya. Prosekutor di persidangan. Kenapa? Karena dalam hukum pidana ini yang ditegakkan adalah satu perlindungan kepentingan umum selain kepentingan personal. Ya, nanti saya bilang bahwa Pak Jokowi tidak punya kewajiban, nanti dibilang PSI lagi nih ya. Ini tentang bicara konsep hukum ya. Kecuali kalau Pak Jokowi Bukan mengajukan PSI. gugatan Anggota DPRD dari Kota Bogor ya. dari PSI. Jadi kalau Pak Jokowi mengajukan gugatan perdata, dia punya kewajiban. Tapi di dalam ruang hukum publik yaitu pidana, korban diwakili oleh institusi negara ya. Maka ada sistem peradilan SPP mulai dari laporan, penyelidikan, penyidikan ya, kemudian sampai pada penuntutan. Nah, di depan persidangan ini, persidangan terbuka inilah ada kesempatan dari pihak terdakwa ya, yaitu Roy Suryo SOS, berdasarkan unsur pasal 311 tadi membuktikan juga yang berimbang. Kalau mau dikatakan berimbang ya. Terbuka dia boleh menghadirkan ahli ahli digital forensik satu universitas ya boleh ya, nanti hakimnya akan mempertimbangkan. Kalau bisa meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi memang palsu, bebas dia ya, bebas, dia bisa bebas. Bukan, ya. tadi pernyataan begini, ketika misalnya Pak Jokowi merasa dihasut, Iya. fitnah, maka Pak Jokowi harus membuktikan dulu bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Tidak begitu dalam sistem hukum pidana kita, dan ini ilmiah, yaitu bahwa apa? Bahwa Pak Jokowi sebagai korban ya, korban yang dinistakan punya hak untuk melaporkan. Maka melalui laporan pidana tipe B ini ya, tipe B, maka dilanjutkan. Yang mau terakhir lagi nih, saya mau tambahkan ya. Saya menyarankan ya pada polisi, jaksa, hakim jangan menahan Roy Suryo. Kenapa? Kenapa? Ini jadi begini ya. Tuduhan terhadap mereka ini kan menggunakan pendekatan presumption of innocence. Tidak boleh seorang pun dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan, ya. Jadi dia ketika di persidangan dia jangan ditahan. Karena nanti kalau digunakan instrumen penahanan, walaupun itu legal ya, instrumen penahanan, maka dalam sejarahnya pengekangan kebebasan itu adalah penggunaan kekuatan negara untuk menindas, mengekang ya. Dan yang kedua, tapi sebentar, penetapan tersangka kan juga dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai menindas. Tidak. Maksudnya Bang Sugeng ini saya sudah paham ini. Maksudnya ya, nanti kalau putus aja baru ditahan. Iya, ya kalau penetapan tersangka itu gitu. Untuk mengikuti prosedur dalam sistem peradilan pidana. Kalau nggak ditetapkan tersangka bagaimana? Ya, ini menarik Gitu nih loh. Mas Aiman ya. Jadi seniorku sudah mulai berubah pikiran, tidak boleh ditahan, karena kemarin-kemarin saya mendengar bahwa harus Ya, ditahan. saya dari awal bilang jangan ditahan. Ini menarik. Ya. Terima kasih. Karena terima hukum, kasih statement itu telah mendukung karena begini tidak loh ya. dilakukan penahanan terhadap Mas Karena Roy, Bang Rismon dan Dr. penggunaan Tiba. kekuatan negara dalam sejarahnya, penahanan itu adalah hukuman. Padahal dia belum bersalah. Ya. Ya. Ini kan saran Itu saran ya, saran saya. Gitu ya. Mas Aiman menarik nih ya. Jadi gini, penetapan tersangka itu kalau kita menggunakan pendekatan criminal justice system atau sistem peradilan pidana, ini kan baru pintu masuk. Ini kan baru satu tahap dari satu rangkaian sistem peradilan pidana yang masih panjang, Bos. Ini masih panjang ini. Kalau disebut pertandingan dalam konteks kita mencari kebenaran material, yes, saya setuju. Karena apa? Karena yang akan ditandingkan ini kan adalah alat-alat bukti. Kita tidak menggunakan asumsi, dan pembuktian material di dalam persidangan itu kan tidak bergantung pada pendapat kita di dalam forum ini. Betul. Dan juga tidak bergantung kepada apa yang berkembang di luar sana. Baik yang diperbincangkan oleh media, diperbincangkan oleh para ahli, diperbincangkan oleh para pakar, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang mendukung gerakan Mas Roy Suryo CS, termasuk juga rakyat. Itu tidak akan didengarkan oleh hakim. Tetapi di dalam proses pembuktian itu
Yang akan diuji itu adalah kebenaran alat-alat bukti. Apakah alat bukti yang diajukan itu sudah kemudian terang benderang? Ingat, alat bukti ini kan yang di Polda Metro Jaya itu baru fakta berkas. Boleh 1 menit? Ya, itu fakta berkas. Saya kira kesalahan terbesar dari menganalogikan Jokowi versus Roy ini adalah pertandingan bola. Itu ngawur menurut saya. Jadi kalau itu pakai logika pertandingan bola, sebenarnya kan bolanya ijazah. Nah, bola itu dipegang terus oleh Jokowi. Roy dan kawan-kawan hanya bisa membayangkan bola imajiner, nggak pernah bisa menendang untuk memasukkan gol. Itu kesalahan pertama ya. Yang kesalahan kedua, saya nggak mengira juga nih kawan saya yang police watch ini ternyata otokratik ini logika berpikirnya. Gini Bung, bernegara itu tidak pertempuran. Karena aneh kalau satu negara kita harus bertarung ya. Bertempur ya. Sebentar, perkara hukum itu pertempuran hukum, bukan negara sedang bertempur. Ini pertempuran hukum. Bukan pertempuran. Hukum itu pakai ilmiah. Bagaimana hukum itu pakai wacana, pakai argumen. Bukan pertempuran. Saya jelaskan pertempuran sedikit. hukum. Kalau mau bukan pertempuran negara. Menganalogikan bernegara itu harus analogi yang benar. Saya wartawan. Dunia narasi saya kuasai tulis menulis. Menganalogikan negara itu tidak menguasai hukum pidana ya. Tapi bukan pertempuran. Pertempuran itu saling bunuh. Pertempuran hukum. Tidak ada sih. Bahaya ini pertandingan bola. Pertempuran bola. Pertempuran bola. Ini pertempuran. Tolong ngawur. Bernegara itu analogi yang benar adalah seperti naik negara itu seperti kapal. Rakyatnya naik kapal untuk menuju destinasi, menuju ke gerbang kemakmuran dan sebagainya. Itu memang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Makanya, tetapi ketika kemudian dalam kasus-kasus problem Indonesia hukum, ini adalah ya, ketika nahkodanya harus diganti setiap 2 periode, ada nahkoda kapal yang tidak mau diganti. Tidak ada relevansinya dengan diskusi ijazah palsu. Kita kembali saat lagi, bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi.